اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا العلم اللدني والمشرب صافي الهنية وهب يا غني. سبحان الله، الحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب أو يكتب أبد الآبدين دهر الداخلين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله. يا فتاه يا عليم افتح لنا فتى قريبا مبينا. يا فتاه يا عليم. قال المؤلف مسلم بن إمام شيخ الإسلام قطب الدعوة والإرشاد الحبيب عبد الله بن علي محمد حداد في تأليف رسالة المعاونة إلى أن قال رضي الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. ورضي الله تعالى عنكم أجمعين. فصل: وعليك بالمبادرة بالصلاة أول الوقت بحيث لا يؤذن المؤذن لكل مكتوبة إلا وقد توضأت وحضرت في المسجد، فإن لم تفعل ذلك فلا أقل من أن تأخذ في الاستئذان للصلاة من حين تسمع الأذان. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أفضل أول الوقت على آخره كفضل الآخرة على الدنيا. وقال عليه الصلاة والسلام: أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله. وعليك بالمحافظة على السنة الراتبة التي أرشدك الشرع إلى فعلها قبل المكتوبات وبعدها، وحد أن تتسهل بترك شيء منها، وما فاتك منها بعذر فبادر بقضائه. وعليك بالخشوع في صلاتك الآخر، والله أعلم. الحمد لله. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah atas nikmat yang melimpah ruah di setiap detik nafas kita yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan terhadap setiap kita. Atas nikmat kembali Allah Subhanahu wa taala saat ini kumpulkan kita di rumahnya sebagai tetamunya semata taufik hidayah darinya. Kita berharap lantunan puja-puji syukur kita itu atas semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lisan kita, mudah-mudahan dengan hati kita, dan kita niatkan tekad untuk menampakkan, menunjukkannya di hadapan Tuhan kita dengan ucapan perbuatan kita, diterima oleh Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala sebagai puja-puji syukur sesuai dengan yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap setiap kita, dan dengan harapan Allah Subhanahu wa taala sempurnakan sebabnya segala nikmatnya kepada setiap kita, dan digolongkan kita sebagai hamba-hamba yang pandai mensyukuri segala nikmatnya. Dan kita berharap sebabnya Allah Subhanahu wa taala jadikan kita di sisinya semata sebagai hambanya. Allahumma amin. Senantiasa salawat salam Allah limpah ruahkan kehadirat junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat, pengikut dan para pencintanya. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala mantapkan langkah kita sempurna dalam mengikuti jejak langkah Nabi kita Muhammad, dan mudah-mudahan kelak Allah masukkan kita ke dalam surga bersamanya. Amin. Allahumma amin. Amin. Allahumma amin. Minggu lalu dijelaskan oleh Abdullah Haddad bahwasanya ketika kita masuk ke masjid, maka dahulukan kaki kita sebelah kanan dan ucapkan Bismillah wassalatu ala rasulillah Allahumma ghfirli dhanbi waftahli abwaaba rahmatik. Dan jangan engkau duduk, kata beliau, kecuali setelah engkau melaksanakan salat 2 rakaat tahiyat. Jika tidak memungkinkan, maka ucapkanlah 4 kali subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sebagai ganti salat tahiyatul masjid. Dan apabila engkau keluar, maka dari masjid dahulukan kakimu sebelah kiri dan katakanlah apa yang telah lalu, dan jadikanlah ganti abwaab rahmatik dengan abwaab fadlik, dan tambahlah a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa junudih. Keluar dari masjid. Dan apabila engkau telah mendengarkan suara muadzin, maka ucapkan apa yang diucapkan olehnya, kecuali fil hayalatain la haula wala quwata illa billah. Jawaban kita hayya 'alas shalah la haula wala quwata illa billah. Begitu juga hayya 'alal falah la haula wala quwata illa billah. Fi tathwib, yaitu dalam taswib dalam salat subuh, salatu khairum minan naum, bacaan kita paling minim sadaqta wa bararta atau sadaqta wa barirta. Kalau kita hafal yang lebih panjang, baca yang lebih panjang. Dan ketika selesai engkau menjawab muadzin, maka bersalawatlah terhadap Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian ucapkan Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan lil wasilati wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Atau kalau namanya kita hafal yang lebih panjang, baca paling minim yang diarahkan tadi oleh beliau. Dan perbanyaklah, kata beliau, dari doa antara adzan dan qamat, karena Rasulullah pernah mengatakan dalam sabdanya, ad-du'a bainal adzanaini la yurad. Doa di antara kedua adzan itu tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan termasuk dari doa yang datang atau dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu ini, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah, antara adzan dan qamat di dalam 5 waktu. Dan dalam salat subuh, terutama sebelum kita melaksanakan salat subuh, setelah kita melaksanakan salat sunat tahiyat, salat namanya fajar atau salat sunat qabliyatus subuh atau ratibus subuh, ada doa fajar yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad, namanya doaul fajar. Itu Rasulullah ajarkan kita umat di antara waktu setelah adzan, sebelum salat, belum qamat, sebelum melaksanakan salat subuh. Kalau memang bisa itu dibaca, jangan ditinggal. Fasalun, kita lanjutkan fasal. Wa alaika, hendaklah engkau wahai hamba Allah Subhanahu wa taala, saudaraku yang ingin menempuh jalan Tuhanmu akhirat. Dan setiap kali seseorang hamba lebih mengutamakan akhiratnya, maka dunia akan mengikutnya. Dan setiap kali seseorang di antara kita lebih mengutamakan dunianya, akhirat akan lari menjauh darinya. Setiap kali seseorang menempuh jalan akhirat, jika ia menempuhnya sesuai dengan tuntunan syariat, maka insya Allah dunia akan ikut. Dunia akan ikut. Semakin seseorang hamba sempurna dalam menghambakan dirinya kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala semata, maka dunia akan tunduk kepadanya. Dunia akan menghambakan dirinya untuknya, kepadanya, baginya. Begitu juga sebaliknya. Hendaklah engkau wahai hamba Allah Subhanahu wa taala, saudaraku yang mengharapkan untuk menempuh jalan akhirat, tujuanmu Tuhanmu semata, bil mubadarati bis shalah awal al waqt, untuk segera melaksanakan salat di awal waktu. Siapapun yang ingin mengharapkan kebaikan di akhirat dan kebaikan di dunia, siapapun tanpa terkecuali, kunci yang terbesar adalah salat. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan hal itu dalam kitab suci Al-Qur'an. Dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak sampaikan hal itu akan dalam hadis-hadis yang diucapkan olehnya sebagai petuah beliau untuk kita umat. Selagi seseorang melaksanakan salat, maka hubungan ia dengan Tuhannya Allah itu jalan. Karena salat itu silatun bainal abad wa rabbih. Salat itu adalah hubungan antara seseorang hamba dengan Tuhannya. Seperti kita silaturahmi, hubungan antara kita dengan keluarga kita. Begitu juga kita diminta oleh Allah untuk mengadakan hubungan antara kita dengan sesama muslim. Yang Allah nyatakan, wa kunu ibadallahi ikhwanan, wahai hamba-hambaku yang beriman, jadilah jadilah hamba-hambaku yang saling bersaudara. Begitu juga Rasulullah mengatakannya. Dan itu diminta kita untuk menjalin hubungan itu dengan baik antara sesama. Bahkan bukan hanya muslim, kita diminta secara syariat untuk berhubungan baik dengan semua makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun bukan muslim, walaupun bukan manusia. Walaupun bukan muslim, walaupun bukan manusia, apapun makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diminta secara syariat untuk berbuat baik. Menempatkan itu semua sesuai dengan tempatnya, karena semua itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan sebagai bukti akan adanya Ia. Allah ciptakan itu sebagai bukti akan kekuasaannya. Berarti ada hubungan Ia, makhluk itu, benda itu, dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Berarti ada rahasia yang tersimpan di dalamnya. Kalau kita memiliki hubungan erat, dekat dengan Tuhan kita Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan tunjukkan bagi kita hal itu, sehingga kita mampu menghargai semua yang diciptakan oleh Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, dan tidak namanya merendahkan semua. Kalau bisa jalankan salat itu awalal waqt, di awal waktu. Walaupun salat itu kewajiban yang muwassa', artinya waktunya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada awalnya, ada akhirnya. Salat itu setelah masuk waktunya, kalau bisa di awalnya, sebelum keluar waktunya, sebelum akhirnya. Kalau bisa sih di situ. Dan ia merupakan termasuk amal yang terbaik.
yang dilakukan oleh seseorang hamba. Sekali lagi, selagi seseorang itu melaksanakan sholat sesuai sholat yang kita laksanakan biasa 5 waktu, itu sholat yang diperintahkan secara syariat, maka insya Allah selagi itu juga, semasa itu juga, selawas itu juga, hubungan kita dengan Allah masih jalan. Dan kita telah melaksanakan ubudiyah, penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala secara utuh. Salat itu ubudiyah, penghambaan seseorang hamba Allah Subhanahu wa taala ketika ia lakukan walaupun waktunya cukup amat singkat, tapi ia penghambaan yang utuh dari seseorang hamba terhadap Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan perintah-perintah yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala ingin kita konsentrasi walaupun sejenak. Meninggalkan penat, peluh dan lain sebagainya yang menerpa pikiran kita, hati, jiwa kita. Dari hal selain Allah Subhanahu wa taala yang kadang-kadang kita lupakan, bahwasanya itu sekali lagi bukti akan adanya Allah, bahwa itu sebetulnya sarana untuk kita menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang kita lupa sehingga kita lebih mengutamakan hal itu yang rendah, yang hina, yang harusnya kita jadikan sarana untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah, selalu ingat dengannya, tapi kita jadikan ia sarana untuk kita lupa jauh dari Allah. Harta, jabatan, kekuasaan, titel, status sosial, semua, anak, istri, suami, semua yang ada. Semua yang ada di dunia ini. Yang menaungi kita, yang ada di langit, bumi, antara langit, bumi, semua yang ada. Yang semua itu sekali lagi menjadi bukti akan adanya Allah. Dan sarana untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari setiap semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah perintahkan kita untuk melihatnya, menyaksikannya, tapi mengolah pikiran dan jiwa kita, hati kita, untuk menjadikan ia sarana bagaimana kita dekat dengan Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah dan selalu diingatnya dan dekat dengannya. Tapi sekali lagi kadang-kadang kita lupa, sehingga kita jadikan semua itu sarana untuk kita jauh, lupa kepada Tuhan kita Allah, padahal Allah jadikan itu sarana untuk kita ingat dan untuk kita jadikan namanya cara wasilah untuk kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi kita salah menggunakannya, sehingga semua itu kita jadikan sarana untuk kita jauh dari Allah, melupakannya. Maka Allah Subhanahu wa taala minta sedikit waktu untuk kita fokus, untuk kita meninggalkan semuanya, untuk kita meninggalkan selain Allah Subhanahu wa taala, apapun selain Allah itu. Apapun selain Allah itu, uang kita, harta kita, jabatan kita, status sosial kita, apa yang kita miliki, anak istri, keluarga, bahkan diri kita. Bahkan diri kita yang hadaannya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita diminta fokus sedikit. Allahu Akbar. Setelah kita melakukan Allahu Akbar, tidak boleh kita bicara, tidak boleh kita menanggapi pembicaraan selain kita, tidak boleh kita melakukan, bahkan gerakan pun dilarang untuk kita lakukan. Diperintahkan kita khusyuk. Dan Allah menyatakan, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Khusyuk, tenang, tidak ada bergerak. Yang bergerak hanya lisan, hati, pikiran, jiwa, anggota tubuh menunggu kapan gerakan itu diperintahkan baginya untuk ia lakukan. Selainnya tinggalkan semuanya. Harta, jabatan, pangkat, status sosial, bahkan ngaranmu, dirimu tinggalkan. Fokus. Engkau hanya mengingat Tuhanmu Allah, bersimpu di hadapannya. Allahu Akbar. Sehingga ketika kita sholat tidak boleh melakukan apapun, tidak boleh mengingat siapapun kecuali hamba-hamba yang dihormati, diagungkan oleh Allah.
Kecuali hamba-hamba yang dihormati, diagungkan oleh Allah untuk kita ingat walaupun dalam kondisi seperti itu. Tatkala kita tinggalkan semuanya, fokus kepada Allahu Akbar, tapi ada hamba-hamba Allah yang Allah hormati, yang Allah agungkan, sehingga Allah Subhanahu wa taala minta untuk kita mengenalnya, mengenang mereka. Bahkan Allah minta untuk kita mengucapkan salam terhadap mereka. Allah ingatkan kita, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Sementara selainnya kita lupakan. Raja, presiden, menteri, DPR, gubernur, wali kota, bahkan sampai RT, bahkan diri kita pun kita lupakan semua. Tidak ada nilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Tidak diperintahkan oleh Allah untuk kita mengagungkan mereka, menghormati mereka sebagaimana kita diminta oleh Allah untuk menghormati hamba-hamba Allah yang saleh setelah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam, agar barangkali hati kita terpaut dengan mereka hamba-hamba Allah yang saleh, sehingga kita mampu untuk mengikuti diri kita, mengikuti jejak langkah mereka hamba-hamba Allah yang saleh. Siapa mereka hamba Allah yang saleh itu? Sehingga kita diminta secara syariat dalam setiap tahiyat kita untuk mengucapkan salam terhadap mereka. Bukan salam terhadap presiden, salam terhadap raja, sultan, salam assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Sehingga barangkali kita mengenal mereka, barangkali kita mampu untuk mengagungkan mereka sebagai namanya pelaksanaan terhadap perintah yang Allah berikan kepada kita dalam kitab suci Al-Quran. Allah mengatakan, وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ. Setelah itu baru Allah mengatakan, وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Bihaitsu, berusahakan engkau melaksanakan salat di awal waktunya. Bihaitsu, sekiranya la yu'adzinul mu'adzin likulli faridatin maktubatin, tidak dikumandangkan adzan oleh muadzin untuk menunjukkan, mengumumkan kepada kita semua akan masuknya waktu yang maktubah, yang diwajibkan oleh Allah untuk kita laksanakan, itu salat. Illa waqad tawadda'ta wa hadarta fil masjid, kecuali engkau sudah berwudu dan sudah ada di dalam masjid. Kalau bisa, beliau mengatakan seperti itu. Kita sudah wudu, sudah di masjid sebelum muadzin mengumandangkan azan. Ketika muadzin mengumandangkan azan, posisi kita sudah di dalam masjid. Fa illam taf'al dzalik, jika engkau tidak mampu melakukan itu, atau mungkin pada satu ketika berhalangan, fala agalla min an ta'khudha fil istidadi shalat min hin tasma'ul adzan, maka jangan sampai kurang dari engkau mulai mempersiapkan dirimu untuk melaksanakan salat dari semenjak engkau mendengarkan suara adzan. Ketika mendengarkan suara adzan, kita mulai siap-siap untuk melaksanakan salat, untuk memenuhi seruan adzan. Kalau bisa seperti itu. Kalau memang tidak mampu karena urusan yang lainnya, kesibukan dan lain sebagainya, ya paling minim ketika kita mendengarkan suara adzan, kita niat untuk salat. Kita niat dalam hati kita untuk melaksanakan salat yang kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankannya. Niat dalam hati kita. Insyaallah Allah akan mudahkan kita untuk melaksanakannya sebelum keluar waktunya, karena sudah kita niati untuk melaksanakannya di dalam waktunya. Bahkan qala alaihi salatu wasalam, dan sungguh alaihi salatu wasalam, Rasulullah, kemudian Allah limpahkan selalu salawat salam terhadapnya, pernah menyatakan, bersabda, fadlu awalil waqti ala akhirih ka fadlil akhirati ala dunya, kelebihan keutamaan awal waktu dalam melaksanakan salat, ala akhirihi, dari akhir waktu salat.
Akhir waktu itu ya sebelum keluar waktu salat. Kita bisa melaksanakan salat sebelum keluar waktunya, akhir waktu. Kafadlil akhirah ala dunia, seperti keutamaan akhirat daripada dunia. Awal waktu dengan akhir waktu. Keutamaan akhirat jauh lebih besar daripada keutamaan dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita untuk akhirat. Allah tidak ciptakan kita untuk dunia. Allah ciptakan kita untuk akhirat. Allah tidak ciptakan kita untuk dunia. Allah Subhanahu wa taala ciptakan bagi kita dunia sebagai sarana dan sebagai abir sabil, hanya seperti seorang musafir yang sedang melewati suatu tempat dalam perjalanannya, tapi tujuannya bukan di situ. Itu dunia. Karena ya bukan tempat segalanya bagi kita. Bukan tujuan bagi kita. Hanya sebagai bekal, sarana yang sarana dalam tujuan utama kita yang harus kita lalui. Dan ya bukan tujuan utama bagi kita hendak. Hanya sekedar wasilah, sarana untuk kita jadikan bekal bagaimana kita sebanyak-banyaknya ambil kebaikan darinya untuk akhirat kita. Itulah tujuan kalau seorang melaksanakan sholat, namanya di awal waktu jika dibandingkan di akhir waktu. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah mengatakan dalam kalimat yang lainnya, awal al-waktu ridwanullahi wa akhiru afwullah. Awal waktu ridwanullah, artinya ketika seorang melaksanakan sholat di awal waktu ridwanullah, dia akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan keridhaan baginya. Yang Allah nyatakan waridwanum minallahi akbar, keridhaan dari Allah itu hal yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada seorang hamba kalau Allah anugerahkan kepadanya. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bercerita kepada kita nanti apa yang akan kita alami kelak di surga Allah, yang menunjukkan keagungan, kebesaran, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seluruh penghuni surga Allah sudah masuk ke dalam surga, sudah menikmati fasilitas yang diberikan oleh Allah kepada mereka di dalam surga. Artinya setelah penghuni neraka Allah yang masih tersimpan keimanan dalam hatinya walaupun sedikit, seringan apapun, dipindah dari neraka masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dan setelah ia menikmati apa yang disiapkan oleh Allah baginya di dalam surga Allah dari berbagai macam kenikmatan, Allah Subhanahu wa taala panggil penghuni surga. Semuanya Allah panggil. Dan Allah tawarkan kepada mereka, ya hamba-hambaku, apa yang kau inginkan dariku setelah ini? Mereka, ya Rabb, engkau telah berikan kami ini itu. Artinya sudah lebih dari yang dibayangkan, yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mereka dapatkan, rasakan, nikmati di dalamnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kepada mereka dari fasilitas yang disiapkan oleh Allah dalam surga Allah dengan berbagai macam kenikmatan yang luar biasa, yang saat ini manusia belum bisa memikirkan, membayangkan apakah ada hal seperti itu. Allah ingin mereka tahu, paham bahwasanya itu hanya sekadar wasilah. Itu hanya sekadar nikmat. Itu hanya sekadar nikmat. Yang jauh lebih besar itu adalah Mun'im, yang sang maha pemberi nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah mengatakan kepada mereka, al-yawma ahlaltu alaikum ridwani fala asqat alaikum ba'dahu abada. Saat ini, kata Allah, detik ini, waktu ini, aku halalkan, artinya aku anugerahkan kepada kalian semua keridhaanku, dan aku tidak akan murka setelah saat ini terhadap kalian selamanya. Ternyata keridhaan Allah itu lebih daripada semua kenikmatan yang mereka rasakan. Keridhaan Allah. Ketika orang sholat awal waktu akan mendapatkan keridhaan Allah. Ketika seorang sholat di akhir waktu, afwullah, akan mendapatkan maafnya Allah. Dan maafnya Allah juga nilainya besar, lebih dari yang kita bayangkan.
maafnya Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan masuk ke dalam surga Allah, tidak akan menikmati fasilitas yang namanya disiapkan oleh Allah, dan kita tidak akan dikeluarkan dari neraka Allah kecuali setelah dimaafkan Allah. Setelah dimaafkan Allah. Karena itu Sayyidah Aisyah ketika beliau meminta kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk diajarkan suatu amaliyah, ya perbuatan atau ucapan dari Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ia berada di malam Ramadan dan kebetulan ia tahu, meyakini bahwasanya itu malam Lailatul Qadar, malam suci Ramadan. Sayyidah Aisyah minta amaliyah, amalan apa yang dia harus lakukan kalau seandainya dia berada di malam Lailatul Qadar. Bukan hanya di malam Ramadan, di malam Lailatul Qadar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada beliau ucapan amal yang amat sangat sederhana kalimatnya, tapi tidak seperti yang kita bayangkan. Karena yang meminta ini seorang istri yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Sayyidah Khadijah, dan paling banyak meriwayatkan hadis-hadis dari Nabi Agung Muhammad dari kalangan istri-istri yang ada, bahkan dari banyak kalangan sahabat yang lainnya. Dan kebetulan minta diarahkan oleh Nabi besar Muhammad apa yang ia akan perbuat ketika ia menjumpai malam Lailatul Qadar, malam yang agung itu. Maka Rasulullah memberikan kalimat sederhana yang harus ia ucapkan kalau memang kebetulan seperti itu. Tapi ya kita bayangkan ya, ini permintaan seorang yang dekat dengan Nabi Agung Muhammad. Rasulullah meninggal di pangkuannya dan dikuburkan di rumahnya. Masya Allah. Terus ia minta untuk melakukan amaliyah di malam Lailatul Qadar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Bacaannya sederhana, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau zat yang Maha Pemaaf, tuhibbul afwa, Engkau suka, senang memaafkan hamba-hambamu yang salah, fa'fu anni, maafkan atasku ya Allah. Akhir waktu afullah, maafnya Allah. Artinya masih Allah Subhanahu wa taala berikan satu kemuliaan yang besar selagi hamba itu salat. Makanya dalam syariat seorang ketika meninggalkan salat ia telah melaksanakan termasuk terbesar dari dosa-dosa besar, termungkar dari hal-hal yang mungkar, terkeji dari hal-hal yang keji. Sudah dinyatakan pengarang kitab ini dalam karya beliau yang lainnya, Nashah Diniyah wal Wasayil Imaniyah. Dalam karya itu beliau mengatakan hal itu, berkomen akan hal tersebut. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada kita dalam banyak riwayat yang sahih, di antara riwayat tersebut bahwasanya seseorang ketika meninggalkan salat kalau meninggalkannya sengaja, di samping dosa besar, banyak kalangan sahabat dan para ulama mengatakan hukumnya kafir, keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala, dengan berbagai macam kalimat yang diungkap oleh Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabda-sabdanya. Dan orang yang tidak melaksanakan salat itu turun setiap harinya 1000 kutukan. Dan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala selalu melaknatnya. Dari yang kita tidak lihat, bahkan ikan-ikan yang ada di dasar laut pun melaknatnya. Dan dikutuk dari dalam 4 kitab suci, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Dan semua yang berkaitan dengannya mengutuknya. Untuk orang yang meninggalkan salat. Sehingga satu-satunya kewajiban ketika ditinggalkan secara syariat dihukum mati, apapun alasannya, hanya salat. Ketika seseorang meninggalkan salat setelah namanya memenuhi syarat, dihukum had,
Hukumannya hukuman mati, apapun alasannya, siapapun yang meninggalkannya. Siapapun yang meninggalkannya, apapun alasannya. Siapapun, sekali lagi, siapapun yang meninggalkannya, apapun alasannya, dihukum mati. Semua. Karena ya sekali lagi syariat Islam ini sama, rata. Baik perintah begitu juga larangan sama. Dari orang yang memiliki status sosial paling tinggi sampai yang paling rendah sama perintahnya, sama juga larangannya. Dan sama juga ketetapan hukum baginya sama. Karena kita di mata Allah sama sebagai hamba, tidak lebih. Karena kita di mata Allah sama sebagai hamba, tidak lebih. Kecuali kita memuliakan diri kita dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi hamba yang lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hukuman mati hanya meninggalkan salat. Dan dijanjikan bagi orang yang tidak salat itu tempat yang paling bawah di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan ma'a Fir'aun wa Qarun wa Haman wa Ubay bin Khalaf la'anahumullah. Bersama Fir'aun, Qarun, Haman, Ubay bin Khalaf, yang mereka adalah hamba-hamba yang dikutuk oleh Allah, fid darkil asfal minan nar, di tempat yang paling bawah dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu diucapkan oleh Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ia tidak akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Kalau seorang tidak mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad, tidak akan mungkin mendapatkan syafaat dari yang lainnya. Karena yang akan memulai syafaat kelak nanti di hari kiamat adalah Nabi Agung Muhammad, yang membuka pintu syafaat. Sehingga setelah beliau, para nabi, para rasul dan selain mereka memberikan syafaat. Sebelum dibuka, diterima syafaat Nabi besar Muhammad oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang memberikan syafaat. Nanti kelak di hari kiamat, dan orang yang tidak melaksanakan salat itu tidak akan mendapat syafaat dari Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana syafaat Nabi Agung Muhammad itu nanti kelak di hari kiamat menyeluruh kepada semua makhluk, termasuk yang kafir apapun agamanya, dari semenjak Nabi Adam sampai kiamat. Dan sebelum Nabi Allah Adam sampai kiamat mendapatkan bagian daripada syafaat Nabi Muhammad, yang muslim bahkan yang kafir. Di antara yang tidak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad itu yang tidak sholat. Karena dianggap amat sangat besar pelanggaran yang dilakukan seseorang tidak sholat. Kenapa? Ya karena begitu besarnya karunia anugerah yang disiapkan oleh Allah bagi yang sholat. Sehingga Allah tidak tetapkan salat kecuali setelah Allah angkat Nabi Agung Muhammad di tempat yang paling tinggi yang belum pernah ditempuh oleh satupun makhluk selain Nabi Agung Muhammad. Allah belum pernah mengangkat satu makhluk seperti Allah angkat Nabi Muhammad. Tak Nabi, tidak Rasul, tak malaikat dan lainnya. Allah angkat di tempat yang paling tinggi itu, yang paling kudus itu, yang paling suci. Yang paling suci itu di atas arasnya Allah, kursinya Allah Subhanahu wa taala, Nabi Agung Muhammad, baru Allah perintahkan salat. Makanya Rasulullah mengatakan as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu adalah mi'rajnya seseorang mukmin, berjumpanya seorang mukmin dengan Tuhannya, dan berbincangnya seseorang mukmin dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, salat. Setiap kita mendapatkan rizki, terutama bagi seseorang yang sudah berumah tangga, Allah Subhanahu wa taala siapkan rizki itu di antara sarana wasilah untuk kita mendapatkan salat. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah bantuan, carilah bantuan, dan lakukanlah bantuan kalian untuk mendapatkan apa yang kalian inginkan dari apa yang kalian butuhkan dalam kehidupan kalian, apapun itu, baik urusan dunia kalian, urusan agama kalian, urusan akhirat kalian, apapun besar atau kecil, apapun ia, bisabri wassalah, dengan cara sabar. Karena di dunia ini tidak bisa instan, tidak bisa kun fayakun, tidak bisa kun fayakun. Wassalah, dengan sabar dan sholat. Allah tidak mengatakan kau harus kerja keras.
kau harus banting tulang, kau harus belajar berupaya, kau harus jadi seorang doktor profesor. Allah mengatakan wasta'inu bis sabri was shalah. Engkau akan dapatkan lebih dari yang kau bayangkan, yang tidak bisa didapatkan seseorang dengan dunia, apapun dunianya itu. Dengan harta yang melimpah ruah menumpuk selamanya sebumi serta isinya, dengan jabatan setinggi langit, tidak bisa mendapatkan karunia yang Allah siapkan di dalam salat. Tapi Allah menegaskan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang yang beriman, mereka akan merasa tenang, tamakninah hatinya ketika mereka melaksanakan dzikrillah. Dan dzikir Allah yang paling besar dan merupakan suatu kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita adalah shalah. Allah mengatakan kepada umat sebelum kita, wa aqimis sholata lidzikri. Tegakkanlah salat untuk mengingatku atau untuk aku ingat Anda. Salat itu arahan Allah, itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk salat sesuai perintah Allah dan arahan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah Subhanahu berikan kepada kita apa yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang dicintainya, sehingga kita menjadi hamba yang dicintainya. Allahumma amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Nah, kalau ada yang mau tanyakan, fadhal. Fadhal. Bisa kecil dikasih mic. Tahu, kalau antum yang dekat, biar dekat dulu ya, Cil ya, biar dekat dulu di sini. Oh. Biasanya di tiap-tiap masjid itu setelah azan, ini kan tadi kan perintahnya sebelum azan, kita sudah di masjid. Nah, setelah azan kemudian biasanya muadzin itu setelah azan kemudian sholat 2 rakaat, terus langsung iqomah begitu. Nah sekarang kalau kita mau mempraktekkan itu Ustaz, awal waktu, kemudian kita mau sholat rawatib 2 rakaat, sholat sunnah rawatib 2 rakaat sebelum duhur, itu bagaimana Ustaz? Apakah pada saat azan itu kita sholat 2 rakaat, kemudian setelah azan kita sholat 2 rakaat sehingga 4 rakaat, atau boleh di qadha Ustaz? Karena tiap habis azan kemudian yang muadzin itu sholat 2 rakaat sebelum duhur itu langsung iqomah. Ini problem untuk saya Ustaz. Kira-kira bagaimana Ustaz? Apakah pada saat azan sholat 2 rakaat atau 2 rakaat kemudian setelah azan sholat 2 rakaat untuk mencapai 4 rakaat, atau diqadha setelah sholat duhur? Jadi sholatnya 2 rakaat kemudian 2 rakaat qadha untuk yang sebelum duhur. Terima kasih. Dan awal waktu juga sebagian saudara-saudara kita setelah salah dalam memahami awal waktu, terutama masjid atau musalla. Awal waktu itu diperintahkan kita oleh Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu jangan habis adzan 2 rakaat qomat, jangan. Karena kita di masjid, di musalla itu menunggu jamaah.
Dan seorang yang jamaah ini mau sholat itu tenang, kita ini tenang, sudah tenang dulu baru kita sholat nyaman. Kalau kita sholat sama kejar-kejaran waktu, tidak nyaman. Rasulullah Allah mengatakan dalam firman-Nya, faidat ma'nantum faaqimus shalah. Apabila anda sudah tenang, faaqimus shalah, maka tegakkanlah sholat. Jadi sebagian saudara kita salah, pengurus masjid, musholah salah dalam memahami awal waktu. Kalau bisa jedahlah paling minim itu 15 menit lah dari adzan sampai qomat, sehingga orang itu bisa melaksanakan sholat itu tenang, tidak kejar-kejaran waktu. Karena kita diperintahkan juga oleh Nabi besar Muhammad SAW, kalau sedang kita kelaparan dan memang kita mau makan, kalau dengar adzan makan dulu, jangan nang sholat dulu, nanti ketika sholat pikiran makanan. Nah, kalau memang kita sakit perut dan lain sebagainya, ya masuk ke WC dulu, jangan sampai kita sholat sambil menahan. Artinya masjid diminta untuk menjedah waktu qomatnya. Kenapa? Karena menunggu jamaah, dan menunggu jamaah itu tidak dinyatakan akhir waktu, tetap di awal waktu. Lagi zuhur, asar kan disunahkan sebelum zuhur itu 4 rakaat, bahkan termasuk sholat siang yang sama kedudukannya dengan sholat malam itu sebelum zuhur diantaranya. Dan ketika azan zuhur itu Allah bukakan langit, barang siapa kata Rasulullah sholat 4 rakaat sebelum zuhur sunnah, maka akan sholat di belakangnya, akan mendoakan atau akan mintakan ampun kepadanya 70.000 malaikat sampai malam, kalau orang sholat sebelum zuhur 4 rakaat. Dan kalau itu pintu-pintu langit dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ia salat malam yang menyamai salat siang menyamai salat malam kedudukannya. Sama sebelum itu 4 rakaat. Barang siapa melaksanakannya maka akan shalla alaihi. Artinya salat itu bisa namanya malaikat meminta akan ampun, bersalawat atasnya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena salawat malaikat itu istighfar kepada yang melakukan salat 4 rakaat itu 70.000 malaikat sampai malam. Kalau laksanakan sebelum zuhur, begitu juga sama dengan Jumat, sebelum Jumat sama dengan sebelum zuhur. Kadang-kadang sebagian ya salah kita kadang-kadang dalam memahami. Kita kadang-kadang salah dalam memahami awal waktu, begitu juga yang lainnya. Jadi kalau bisa ada jedah lah paling minimum itu 15 menit. 15 menit. Sehingga apa? Sehingga orang itu tenang, tidak kejar-kejaran dengan waktu. Sehingga dia sholat itu tamanina, sehingga tidak merasa mengganggu yang lainnya. Karena kalau seperti tadi itu ya harus sholat 2 rakaat itu takut kalau lebih merasa mengganggu, sehingga tidak fokus pikiran itu ketika sholat itu tidak fokus. Pada sholat sunat itu termasuk hal yang besar, nanti kita akan lanjutkan, beliau mengarahkan kita untuk melaksanakan sholat sunat. Begitu juga sebelum asar itu ada sholat juga sunat 4 rakaat. Rasulullah mengatakan dalam sabdanya, rahimallah mar'an shalla qabla al-asri arba'an. Semoga Allah mudahkan Allah menganugerahkan rahmatnya bagi seorang yang sholat sunat sebelum asar 4 rakaat. 4 rakaat. Rahmat Allah. Orang masuk ke dalam surga bukan karena amalnya, karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan, semoga Allah berikan rahmatnya bagi seseorang hamba yang sholat sebelum asar 4 rakaat. Dan tadi juga habis zuhurnya, kalau memang kondisi seperti itu tidak apa-apa, antum sholat 2 rakaat dulu, habis sholat zuhur tambah lagi 2 rakaat sebelum zuhur, karena waktu gabliyah itu masuknya dengan masuknya waktu wajib, dan keluar waktu gabliyah itu dengan keluarnya waktu wajib. Jadi antum kalau sudah sholat zuhur 4 rakaat, sholat lagi 2 zuhur yang nambah 2 rakaat tadi, itu tidak dinyatakan qadha. Masih ada. Kapan kalau dinyatakan qadha? Kalau waktunya keluar, waktu zuhur keluar atau waktu asar dan waktu lainnya asar keluar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan yang mengganjal, Bib. Tadi yang disampaikan oleh Habib tadi meninggalkan sholat. Jadi misalnya kita meninggalkan sholat sejak anak-anak sampai remaja, katakanlah misalnya 10 tahun, Bib. Karena jumhur ulama mengatakan bahwa mengqadha itu hukumnya wajib. Jadi bagaimana tata caranya, Bib? Misalnya kita apakah bisa
kita meninggalkan sholat misalnya 5 tahun atau 10 tahun, kita mengganti dengan memperbanyak taubat dan mengerjakan amal soleh. Atau kita mengganti, kalau misalnya 10 tahun kita ganti 10 tahun, berarti kita setiap hari misalnya kita kerjakan sekali, masing-masing 5 waktu sekali-sekali, berarti kita mengganti 10 tahun bib. Kalau misalnya kita kerjakan sehari itu 2, maghrib 2 kali, kodoknya mengkodok 2 kali, berarti 2 tahun setengah. Nah ini bagaimana bib tata caranya kita yang meninggalkan sholat sejak kita anak-anak sampai kita remaja. Kemudian yang pertanyaan yang kedua, apakah mengkodok ini kita juga bisa berjamaah dengan istri kita? Misalnya istri kita juga ada meninggalkan sholat sejak kecil sampai remaja. Kemudian yang ketiga, apakah Habib tidak ada keringanan lagi, karena ada beberapa ulama juga minoritas ulama bahwa untuk mengkodok itu bagi orang yang meninggalkan sholat itu agak berat untuk melaksanakan itu. Demikian Bib, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini pertanyaan yang harus dipahami oleh setiap muslim muslimah, mukmin mukminah. Sepakat mereka para ulama menyatakan bahwasanya qada itu hukumnya wajib, karena Nabi besar Muhammad mengatakan dalam sabdanya, hadisnya riwayat Imam Bukhari Muslim, hadisnya sahih, beliau mengatakan man nasiya an shalatin falyusalliha hina yadhkuruha. Siapapun di antara kalian wahai umat, kata Rasulullah, yang lupa untuk melaksanakan salat sehingga ia tinggalkan. Ya, barangkali ketika seorang remaja baligh lupa karena sebab namanya masa itu masa ABC dan lain sebagainya, sehingga ia lupa, sehingga ia meninggalkan sholat, maka Rasulullah mengatakan falyusalliha, perintah dari Nabi Muhammad, maka falyusalliha, perintah, hendaklah ia melaksanakan sholat yang ia lupa itu, mata yadhkuruha atau hina yadhkuruha, kapan ia mengingatnya, ketika ia sadar. Ia ingat, ya Allah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun tidak sholat. Maka Rasulullah mengatakan, sholatlah sholat yang kau lupakan itu selama itu tatkala engkau ingat. Rasulullah perintahkan. Dan juga dalam kalimat lain Rasulullah mengatakan, man nama an sholatin, siapapun yang tidur dari sholat, artinya ketiduran sehingga ia tinggalkan sholat, falyusalliha hina yadhkuruha, hendaklah ia melaksanakan sholat yang ia tinggalkan itu, perintah falyusalliha, perintah dari Nabi Muhammad, kapan ia ingat. Ini tidur lupa itu alasan yang dibenarkan secara syariat. Kalau lupanya itu bukan karena hal yang dilarang dalam syariat, bukan yang haram, yang makruh. Kalau dari haram yang makruh itu lupanya maksiat, tapi kalau selainnya itu lupanya tidak maksiat, tidak dihitung dosa. Begitu juga orang tidur, kalau tidurnya sebelum masuk waktu kemudian bangun setelah masuk waktu, atau dia tidur setelah datang waktu tapi dia yakin bahwasanya dia akan bangun sebelum keluar waktu sehingga ia sholat di dalam waktu, maka tidurnya tidak maksiat. Tapi kalau memang tidur di dalam waktu dan dia tidak yakin dia bisa bangun, tidurnya maksiat. Seorang yang meninggalkan sholat dibenarkan alasannya secara syariat, Rasulullah perintahkan ia untuk melaksanakannya. Bagaimana orang yang tahu sengaja, lupa tidak, tidur tidak? Berarti wajib ia untuk melaksanakan sholat itu lebih daripada orang yang lupa dan orang yang tidur, artinya memiliki alasan yang dibenarkan secara syariat. Karena orang yang lupa tidur itu kewajiban untuk menggodoknya itu tidak mendesak. Ya boleh nanti, tapi wajib untuk digodok. Tapi kalau orang yang sengaja meninggalkan sholat itu, namanya kewajiban untuk dia menggodok sholat itu kewajiban yang mendesak. Kalau ia teledor dalam melaksanakannya, menggodoknya, berarti waktu-waktu saat-saat yang ia tidak menggunakan untuk namanya menggodok itu maksiat, dihitung maksiat dosa. Dihitung maksiat dosa. Maka
di antara syarat taubat nasuha itu, taubatan nasuha itu kalau seandainya di samping 3 perkara dia menyesal meninggalkan perbuatan salahnya, terus tekad untuk tidak mengulanginya. Yang keempat, kalau seandainya dia ada seperti tadi, ada namanya kaitan, ada kewajiban yang harus ia tunaikan tapi ia tidak tunaikan dan ia bertobat darinya, itu taubatan nasuha. Itu kalau ia menggodoknya, ia tinggalkan sholat. Dan ciri taubatan nasuha itu tidak cukup hanya taubat minta ampun kepada Allah, harus ia godok sholat yang ia tinggalkan selama berapa? 50 tahun, harus ia godok sholat selama 50 tahun. Dan Rasulullah menegaskan dalam sabdanya, idza taraka ar-rajulu salatan wahidah muta'ammidan kutiba ismuhu ala babin nar fulan bin fulan labut alaihi min dukhulin nar. Sampaikan oleh Imam Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani dalam karya beliau, salah satu karya syarah namanya Rasail. Itu Rasulullah bersabda, siapapun yang meninggalkan sholat, kaum laki-laki begitu juga perempuan, dengan sengaja meninggalkan sholat, maka tercatatlah namanya di pintu neraka. Fulan, anaknya si fulan harus masuk neraka. 1 kali, 2 kali, 2 nama di pintu neraka. Kalau 50 tahun banyak namanya di neraka, di pintu neraka Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara menghapusnya? Dengan bertobat. Caranya gimana? Godok sholat yang kau tinggalkan. Ketika engkau menggodok 1, terhapus 1 nama. Ketika engkau menggodok 2, terhapus 2 nama. Begitu seterusnya. Kecuali orang yang kafir asli. Orang yang kafir kemudian masuk Islam, tidak wajib dia menggodok sholatnya, walaupun dia diperintahkan oleh Allah sama dengan perintah seorang muslim untuk melaksanakan sholat. Artinya dia harus beriman kepada Allah dan melaksanakan sholat, dan dia akan dihukum oleh Allah, diadab oleh Allah karena ia meninggalkan sholat dan kewajiban yang lainnya. Tapi bagi orang kafir asli, ketika ia masuk Islam, tidak wajib untuk menggodok sholat, untuk menggodok zakat dan lain sebagainya. Begitu juga orang murtad. Kalau seandainya muslim murtad kemudian kembali lagi, wajib ia menggodok kewajiban yang ia tinggalkan selama ia murtad. Dan kalau ia laksanakan berarti taubatnya taubatan nasuha. Kalau tidak berarti taubatnya tidak nasuh. Tidak cukup diganti ABC dan lain sebagainya. Tidak cukup diganti hanya 4 rakaat atau tidak, harus dia sholat. Dan caranya lebih enak tadi, lebih nyaman tadi. Boleh dilaksanakan godok, boleh dilaksanakan berjamaah. Caranya tadi seperti tadi enak. Mungkin kita dalam setahun godok 2. Maghrib 2, Isya 2, semua 2. Berarti ketika kita melakukan itu setahun, berarti kita telah menggodok 2 tahun. Tinggal kita godok lagi. Mungkin 2, mungkin kita lagi pensiun, tidak ada kerjaan, banyak menggodok. Sehingga kita dalam setahun kita menggodok namanya banyak. Alhamdulillah Pak, yang digodok itu sholat, nyaman sholat itu. Rasulullah kalau ada masalah beliau langsung sholat. Idza hazabahu amrun badara ila shalah. Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan yaqum minal lail hatta tawarra margadama. Beliau dahulu sering bangun di malam hari sampai bengkak kaki beliau melaksanakan salat sunnah. Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Waju'ilat qurratu aini fi shalah." Allah jadikan sesuatu yang paling menyenangkan hatiku, menghibur jiwaku ada di dalam salat. Insyaallah. Jadi wajibnya seperti itu yang dinyatakan oleh para ulama. Kecuali namanya pendapat-pendapat yang dilontarkan oleh sebagian ustadz atau sebagian ulama, walaupun orang dulu yang menyalahi pendapat ini, ya tidak perlu untuk kita tinjau, enggak. Karena kita pun harus cekatan, harus pandai, harus bisa memilih siapa ustadz atau seorang ulama yang bisa kita masuk perhatikan pendapatnya. Tidak semua ustadz ulama itu kita perhatikan pendapat, dilihat dulu orangnya. Nah, kalau memang dia orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ajarannya mengajarkan kita untuk memiliki kasih sayang kepada selain kita, mengarahkan kita dengan sepenuh hati, insyaallah. Tidak semua orang yang memberikan masukan kepada kita perhatikan, kita kaji ulang dan lain sebagainya, tidak.
Seorang yang mumpuni dalam ilmunya, dalam agamanya, yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang kita ambil pendapatnya, petuahnya. Nah, kan. Jadi wajib untuk diqadha selama meninggalkan sholat. Kalau dia niat kemudian dia meninggal belum sempat menyelesaikan, insya Allah Allah akan selesaikan karena sebab niatnya ada. Innamal a'mal bin niyat wa innamal likulli imri'in, walaupun tidak sampai amalnya tapi sampai niatnya. Wallahu a'lam. Allah memudahkan kita untuk melaksanakan apa yang membuat kita selalu dekat dengan Tuhan kita Allah, dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, untuk kita, anak cucu kita, keluarga dan semua kita, saudara kita muslim. Allah satukan hati kita insyaallah dalam tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang ada di langit, yang ada di bumi, semuanya fi afiyah. Wa ila hadratin nabi sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Assalamualaikum minkum, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum. Kita salaman dulu, nanti antum jangan tinggalkan salat dulu 2 rakaat agar dapat pahala haji umrah yang sempurna, kata Nabi Agung Muhammad. Tapi saya berharap kita dapatkan bukan 1 haji. Mudah-mudahan kita mendapatkan pahala 3 haji pagi ini insyaallah.